Senjata Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita memasuki minggu keempat Advent, dan yang terakhir kami mengucapkan kepada Bapak Ibu selamat Advent bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki minggu Advent yang keempat. Firman Tuhan yang ditetapkan yaitu dari kitab Yesaya pasal yang ke-35, ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Mari sama-sama kita mendengarkannya. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemudian Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin kita mendengar atau bagaimana dengan ilustrasi yang saya coba berikan. Ada di sebuah kamar, ada 4 buah lilin yang menyala. Mereka bercakap-cakap dan mengeluhkan bagaimana keadaan mereka masing-masing. Di mana Bapak Ibu, lilin yang pertama berkata, nama saya adalah si damai. Tetapi manusia sangat sulit menerima damai mereka. Lebih suka berantem, lebih suka mereka melakukan sesuatu yang tidak baik. Karena itu sebaiknya saya padam, lalu dia padam. Lilin yang kedua juga berkata, Bapak Ibu, nama saya si Iman, yang seharusnya menjadi penyelamat bagi semua orang yang menerima saya. Tetapi manusia sangat enggan menerima saya. Mereka lebih suka mengandalkan kekuatan dan kehebatannya sendiri. Sebaiknya saya pikir saya mati, lalu dia padam. Lilin yang ketiga Bapak Ibu mengatakan, saya ini sebenarnya nama saya si cinta kasih. Bila manusia menerima saya, maka hidup mereka akan tentram dan damai sejahtera. Tetapi tidak ada yang mau mengampuni dalam kasih. Biarlah saya padam, lalu dia padam. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba ada seorang anak kecil memasuki sebuah ruangan atau kamar tadi. Ketika dia melihat ketiga lilin itu sudah mati, dia menangis dan berteriak, bila kalian semua mati, saya akan takut sekali. Melihat itu si lilin keempat, dia menghampirinya dan membujuk si anak kecil. Jangan menangis, jangan takut, karena saya akan terus menyala. Selama saya menyala, saya akan bisa menyalakan ketiga lilin yang mati ini. Lalu si anak kecil tadi bertanya, siapa namamu? Jawabnya, saya adalah
si pengharapan. Si anak itu pun mengambil si pengharapan itu dan dia menyalakan ketiga lilin yang padam itu. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, tidak jarang kita sebagai manusia menimpa bagaimana mungkin dalam perjalanan kehidupan kita, bagaimana mungkinkah atau masih adakah pengharapan ketika bagaimana lilin yang keempat dinyalakan. Ada sebuah kepala rumah tangga juga Bapak Ibu Saudara, kami mengalami penderitaan yang begitu serius. Dia mengatakan, si kepala rumah tangga tersebut mengatakan, kami akan meninggalkan Kristus karena kami tidak tahu lagi bagaimana keterhempitan dalam masalah dan penderitaan. Artinya Bapak Ibu, apakah sedengan penderitaan sesulit apapun masalah dan tantangan, apakah tidak ada harapan atau adakah kita mau meninggalkan Kristus dalam kehidupan kita? Apakah masih ada dengan harapan? Mungkin Bapak Ibu, kita ada musim. Bagaimana mungkin ada musim sukses, ada mungkin musim gagal, ada masa bersuka cita, ada masa berduka cita. Artinya Bapak Ibu, musim dalam kehidupan kita itu harus, dan bagaimana kita memiliki sikap hidup, statement of faith, prinsip iman dalam kehidupan kita. Justru bagaimana kita di dalam meniti dan menyelesaikan kehidupan kita dalam masa-masa Advent ini, kita mempersiapkan nantinya Bapak Ibu untuk perayaan sukacita Great Joy yang besar, pesta kelahiran. Kita memperingati bagaimana Kristus yang datang menjadi Logos. Karena itu bagaimana kita sebagai orang Kristen, seperti dikatakan oleh Benjamin Disraeli, Perdana Menteri Inggris, dikatakan demikian, saya selalu siap dengan keadaan terburuk, tetapi saya selalu berharap kejadian yang terbaik. Artinya saudaraku yang terkasih, bagaimana dalam kondisi yang menyakitkan, bagaimana kita membutuhkan seperti tadi lilin yang keempat, memberikan suatu pengharapan yang sesungguhnya bagi kita. Itulah kita Bapak Ibu sebagai orang Kristen. Tentunya pengharapan di dalam Yesus Kristuslah kita nyatakan bagaimana statement of faith, bagaimana prinsip iman. Demikian halnya dalam firman Allah minggu keempat di Advent ini. Bagaimana Tuhan memberikan sukacita sorak-sorai kembali. Bagaimana ketika bangsa Israel akan memasuki tanah Kanaan, mereka ragu Bapak Ibu, tetapi tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kegersangan tanah Kanaan, tanah perjanjian, Tuhan transformasikan, Tuhan ubahkan, Tuhan restorasi dengan kekuatan, dengan kuasa Tuhan. Dikatakan tadi bagaimana padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga seperti bunga mawar. Dia akan berbunga lebat. Jadi itulah sorak-sorai. Bagaimana orang ke dalam keterhempitannya, di dalam suatu kesesakan penderitaan, tetapi Tuhan mengubahkan, Tuhan mentransformasikan kembali. Bagaimana sorak-sorai di mereka di Libanon dan Karmel dan Saron melihat bagaimana kemuliaan Allah, bagaimana semarak Allah, kemuliaan Allah, hak Allah yang sebenarnya. Mari kita agungkan Bapak Ibu, mari kita hormat Bapak Ibu. Apapun penderitaan, apapun kesukaran, apapun tantangan, Tuhan yang penuh kemuliaan, Tuhan yang dalam kehormatannya kemuliaan
akan mengubahkan segala sesuatunya indah pada waktunya. Artinya bagaimana kehidupan kita akan Tuhan berikan merestorasi dalam keselamatan yang akan datang. Alam raya akan bergembira, bersorak-sorai datangnya keselamatan. Tuhan memberikan suatu pemulihan kehidupan kepada bangsa Israel dengan suasana alam, dengan pembaharuan transformasi yang total kepada mereka. Sehingga dikatakan tadi bagaimana bangsa Israel ketika memasuki tanah Kanaan, mereka mendapat sesuatu tanah yang subur. Tuhan memberkati, Tuhan mengubah mereka dengan tanah yang subur dan suatu kemakmuran. Tanah yang gersang, yang mati, yang berubah, muncul bunga yang cantik, mawar yang cantik. Suatu keagungan tadi dikatakan kepada Libanon, kepada Karmel, datangnya Sang Juru Selamat menebus, membuat perubahan yang gratis, yang cuma-cuma. Itulah penghiburan, itulah keselamatan, itulah Tuhan mengubahkan segala sesuatunya. Padang pasir yang panas, yang kering menjadi bermuara air yang berkolam. Itu suatu kehidupan yang baik. Tentunya itu juga buat kita Bapak Ibu sebagai orang-orang Batak. Tuhan mentransformasi bagaimana kedatangan Yesus yang lahir ke tanah Batak 162 tahun. Tentunya mengubah kita, mentransformasi kehidupan kita Bapak Ibu. Dari kehidupan yang lama, dari kehidupan kegelapan, kekelaman, kita diubahkan menjadi anak-anak terang Bapak Ibu. Menjadi diubahkan bagaimana perubahan yang total, transformasi dari dunia yang gelap kepada transformasi kehidupan dunia yang terang. Inilah kita Bapak Ibu sebagai orang-orang Batak, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita diubahkan. Tentunya Bapak Ibu, siapa kita? Orang-orang Batak. Siapa Tuhan memilih kita sehingga Allah Tuhan mengubahkan, membuat suatu perubahan bagi kita. Tentunya kedatangan Yesus mengubahkan, mentransformasi kehidupan kita sebagai orang Batak. Mungkin kita terbelakang, kita masih dalam dunia okultisme, kita mungkin masih dunia di dalam menyembah arwah-arwah nenek moyang. Tetapi ada maksud Tuhan supaya diubahkan di dalam ketidakberdayaan kita menjadi orang-orang yang diberdayakan oleh Tuhan. Bangsa Batak, inilah kita Bapak Ibu, digambarkan bagaimana orang yang kita dikatakan seperti bangsa itu tadi, yang lemah, lututnya yang bergoyang, yang hatinya tawar. Bagaimana ke depannya kehidupan kami, bagaimana ke depannya akan kami memasuki tanah perjanjian, bagaimana situasi dan kondisi yang tidak tahu menahu, tetapi Tuhan mengubahnya, Tuhan membuat transformasi, Tuhan membuat jalan hidup yang kudus kepada bangsa itu, Sang Penyelamat. Kalau kita baca di ayat kelima Bapak Ibu, bagaimana diubahkan orang yang buta, orang yang telinga tuli, orang yang lumpuh, orang yang mulutnya bisu, tetapi mereka diubahkan, memancarkan suatu perubahan. Artinya orang yang lemah, orang disabilitas, orang yang difabel, Tuhan mengubahkan. Artinya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Perubahan, transformasi itulah yang Tuhan kembali angkat kepada bangsa Israel. Supaya bagaimana kehidupan, kegirangan, sukacita umat Tuhan berharap bagaimana kedatangan atau Tuhan yang memberikan suatu transformasi, perubahan. Itu juga yang kita alami Bapak Ibu ketika kita bagaimana Tuhan melihat keberadaan kita sebagai umat yang berdosa. Tuhan membuat suatu transformasi, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai anugerah
pertolongan bagi kita Bapak Ibu, supaya mengubahkan dunia, memulihkan dunia, mentransformasi dunia kembali, supaya kita bagaimana dalam garansi keselamatan yang selama-lamanya. Tentunya kita memerlukan Tuhan yang menyelamatkan kita dan mengubah situasi apapun. Itulah anugerah Bapak, Ibu, Saudara yang kita diberangkatkan dengan sukacita pada minggu Advent yang keempat ini. Bagaimana kita juga nantinya untuk sore hari merayakan anugerah Tuhan, great joy, sukacita yang besar dari Tuhan yang mengasihi kita 2000 tahun yang lalu. Mari Bapak Ibu, dengan Tuhan Yesus yang kita terima, mengubahkan, mentransformasi kehidupan yang bergaransi, yang berjaminan kita temukan di dalam hidup kita. Kiranya kita mau menapaki kehidupan kita, apapun penderitaan, apapun tantangan yang kita hadapi, mari dengan seperti lilin yang keempat itu memberikan suatu pengharapan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Pasti pemulihan, transformasi yang indah pasti kita gapai Bapak, Ibu, Saudara. Bagaimanapun persoalan, problema, keputusasaan dalam kehidupan secara dunia, tetapi mari kita kembali kepada Allah yang melakukan, yang menjadikan kita menjadi sesuatu yang indah, yang bersorak-sorai di dalam Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara menyadari arti kasih Allah yang sesungguhnya, yang memberikan sukacita, sorak-sorai bagi kita yang melimpah. Kiranya lewat Advent yang keempat, semua bangsa dipulihkan, semua bangsa mendapat sukacita yang dari Tuhan, karena Allah telah mentransformasikan kehidupan di dalam Yesus Kristus sebagai jaminan yang utuh secara duniawi dan jaminan secara surgawi nantinya sudah kita gapai Bapak, Ibu, Saudara. Kiranya dalam Advent yang keempat kita mempersiapkan nanti sore dan nanti malam Bapak Ibu untuk merayakan peringatan kebesaran kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini. Kiranya dengan sukacita kita lewat Advent yang keempat dan sore hari dan malam hari, kiranya menuntun kita tetap bersukacita karena Tuhan telah mentransformasikan kehidupan yang baru selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dalam minggu keempat kami Tuhan mau mempersiapkan diri kami. Kami Tuhan dipercontohkan dengan 4 lilin tadi, bagaimana masa-masa dalam kegelapan damai sejahtera yang ada, sukacita yang tidak ada, iman mungkin bisa terjadi Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Tetapi Tuhan ingatkan kami tetap berpengharapan di dalam Yesus Kristus. Itulah kedatangan Tuhan ke dalam dunia, mentransformasikan kehidupan yang baru, kehidupan yang nyata, kehidupan yang terang bagi kami sebagai umat Tuhan. Demikian pemulihan, transformasi, restorasi kembali kepada bangsa Israel. Ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, mereka ragu bagaimana kegersangan dengan tidak adanya kehidupan. Tetapi Tuhan ubahkan segala sesuatunya indah pada waktunya, sehingga bangsa itu bersorak-sorai dengan memasuki tanah perjanjian dengan sukacita yang penuh dari Tuhan. Karena Tuhan mampukan mengubah segala sesuatunya indah pada waktunya
asal tetap beriman, percaya dan berpengharapan kepada Tuhan. Demikian halnya kami Tuhan sebagai orang-orang Batak yang Tuhan pulihkan, yang Tuhan transformasikan dari dunia kegelapan ke dunia yang terang. Kami memiliki Tuhan Yesus sebagai dasar jaminan kehidupan kami yang membawa kami kepada kehidupan yang terang, sehingga kami mengecap bagaimana di dalam indahnya bersama Tuhan dalam kehidupan kami bersama Tuhan, sehingga Tuhan mengubahkan kami dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Kami Tuhan dipulihkan, diubahkan dengan kedatangan Yesus Kristus ke tanah Batak. Terima kasih Tuhan. Dan kedatangan Tuhan Yesus juga secara global kepada dunia, mengubahkan, mentransformasi kehidupan kami Tuhan, supaya tetap di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam persiapan kami di minggu Advent yang keempat ini, kami Tuhan mau bersekutu dengan Engkau dengan sukacita yang besar, peringatan joy, sukacita yang besar. Peringatan Engkau Yesus Kristus yang lahir ke dunia. Kami mengadakan kebaktian Tuhan jam 4 sore dan jam 7 malam. Biarlah kami memilih dalam sukacita kami beribadah Tuhan. Biarlah sukacita kami, persiapan segala jemaat Tuhan HKBP Bandung Roh Permanda, Engkau persiapkan hati, pikiran dan iman mereka Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik dalam kehidupan rumah tangga, lepas ke rumah tangga, dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik, sukacita Natal Tuhan yang kami rayakan dan juga kami akan peringati untuk sore hari dan juga Senin dan Selasa. Biarlah sukacita Natal kedatangan Yesus Kristus membaharui, mentransformasi kehidupan kami. Kiranya Engkau lahir Tuhan dan kami mempersiapkan semuanya di dalam Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.